Sedulur kabeh, tahukah panjenengan bahwa orang yang lahir di Weton Pahing memiliki rahasia besar tentang sedekah yang bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya? Sedekah ini bukan sembarang sedekah, melainkan ajaran turun-temurun dari leluhur Jawa yang dipercaya mampu membuat usaha lancar, menjauhkan dari bala, dan menghadirkan keberkahan hidup yang berlimpah. Banyak orang Pahing yang hidupnya berubah drastis setelah menjalankannya. Nah, kalau panjenengan juga lahir di weton ini, jangan sampai melewatkan pembahasan penting hari ini, karena bisa jadi inilah kunci yang selama ini panjenengan cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya untuk seluruh sedulur Nusantara pecinta kearifan Jawa. Sugeng rawuh kembali di channel Kodam Sejati, tempat kita membedah rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh makna, spiritualitas, dan tuntunan hidup. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah oleh Gusti Allah. Amin. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like jika panjenengan suka dengan video ini, tulis pendapat atau pengalaman panjenengan di kolom komentar, dan tentu saja tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kodam Sejati. Satu klik dari panjenengan adalah semangat besar bagi kami untuk terus membagikan ilmu warisan leluhur. Mari kita bersama-sama mengucapkan afirmasi positif. Hari ini saya membuka hati dan pikiran untuk menerima ilmu leluhur yang penuh berkah. Saya percaya bahwa rezeki mengalir deras ke dalam hidup saya, membawa kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan untuk keluarga dan diri saya. Saya pantas hidup berkecukupan, saya pantas bahagia, dan saya pantas menerima rezeki yang melimpah dari segala arah. Ucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, karena kata-kata adalah doa, dan doa adalah energi yang akan memandu perjalanan hidup panjenengan. Sadatu, makna Weton Pahing. Bagi orang Jawa, weton bukan sekadar gabungan hari dan pasaran, melainkan kode alam, peta kosmik yang menunjukkan arah hidup seseorang. Weton Pahing memiliki Neptu 9. Angka ini bukan angka sembarangan, melainkan simbol kesempurnaan, lingkaran utuh, dan energi yang kuat memancar ke segala penjuru. Karena itu, orang Pahing sering terlihat memiliki aura yang kuat, pengaruh besar, dan potensi rezeki yang deras. Namun, potensi ini tidak otomatis muncul. Banyak orang Pahing yang bekerja keras siang malam, tapi rezekinya seret. Mengapa? Karena ada kunci khusus yang harus dibuka 2. Rahasia leluhur. Sedekah Pahing. Leluhur Jawa percaya bahwa orang Pahing memiliki aliran rezeki yang sangat kuat. Tapi rezeki itu bisa tertahan bila tidak disalurkan lewat jalur yang benar. Jalur itu adalah sedekah. Tapi bukan sembarang sedekah, melainkan sedekah dengan aturan tertentu, baik waktu, bentuk, maupun niatnya. Seorang sesepuh pernah berkata, anak Pahing itu ibarat sawah subur. Kalau tahu cara mengairinya, panennya akan melimpah. Tapi kalau dibiarkan kering, sehebat apapun ia menanam, hasilnya tidak akan maksimal. Air kehidupan yang dimaksud adalah sedekah terarah. 3. Kisah nyata inspiratif. Ada seorang pedagang batik di Solo yang lahir weton Pahing. Awalnya tokonya sepi, pembeli hanya datang sesekali. Tapi setelah mendapat petunjuk dari seorang kiai untuk bersedekah nasi berkat kepada tukang becak setiap malam Jumat, usahanya berubah total. Dalam hitungan minggu, tokonya mulai ramai, bahkan ada rombongan pembeli dari luar kota. Begitu pula kisah seorang penjual sayur di Yogyakarta. Setiap pasaran Pahing, ia selalu menyisihkan beberapa bungkus sayur untuk diberikan gratis.
Ajaibnya, dagangannya selalu habis lebih cepat, bahkan ada pembeli misterius yang sering memborong sisa dagangannya. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa sedekah yang sesuai jalur weton pahing benar-benar bekerja dan hasilnya seringkali melampaui logika biasa. 4. Unsur alam pahing. Dalam falsafah Jawa, pahing berkaitan dengan unsur api dan angin. Api melambangkan semangat, daya juang, dan ambisi. Angin melambangkan pergerakan, kelancaran, dan perubahan. Untuk menyeimbangkan energi ini, orang pahing disarankan melakukan sedekah yang berkaitan dengan unsur air dan tanah. Misalnya memberi makanan, minuman, atau kebutuhan pokok. Dengan begitu, energi semesta menjadi seimbang, dan rezeki mengalir lebih lancar. 5. Waktu dan bentuk sedekah terbaik. Menurut Primbon Jawa, waktu paling baik untuk bersedekah bagi orang pahing adalah pada hari pasaran pahing, sesaat setelah matahari terbit hingga pukul 9 pagi. Waktu ini dipercaya sebagai saat angin rezeki berhembus paling kencang untuk pahing. Bentuk sedekahnya pun sebaiknya sesuatu yang langsung bermanfaat. Nasi bungkus, air minum, sayuran, beras, atau kebutuhan sehari-hari. Sedekah seperti ini disebut sedekah hidup, karena manfaatnya bisa langsung dirasakan penerimanya. 6. Niat atau pamit batin. Sedekah tanpa niat ibarat tubuh tanpa roh. Dalam ajaran leluhur, niat disebut pamit batin. Sebelum memberi, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati doa dan niat tulus. Misalnya, ya Gusti, semoga sedekah ini menjadi berkah bagi penerimanya dan kembali kepada saya dengan bentuk yang lebih besar, lebih baik, dan penuh keselamatan untuk keluarga saya. Niat sederhana, tapi ikhlas ini akan menjadi magnet energi yang membuat sedekah panjenengan benar-benar bekerja membuka pintu rezeki. 7. Pantangan dalam sedekah pahing. Sedulur kabeh, kita sudah memahami betapa pentingnya sedekah bagi orang yang lahir di weton pahing. Sedekah bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki, penghapus bala, sekaligus penguat energi spiritual. Akan tetapi, ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu pantangan dalam sedekah. Leluhur Jawa selalu berpesan bahwa sedekah memang mulia, tapi jika dilakukan dengan cara yang salah, justru bisa berbalik membawa kesialan atau membuat energi sedekah menjadi sia-sia. Maka dari itu, mari kita kupas satu persatu pantangan yang wajib dihindari oleh sedulur pahing dalam bersedekah. Pantangan pertama adalah mengungkit-ungkit sedekah. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah mengingat-ingat lalu menceritakannya dengan nada membanggakan. Misalnya berkata, dulu aku yang bantu dia. Kalau bukan aku, dia tidak akan bisa seperti sekarang. Ucapan seperti ini justru bisa merusak pahala dan energi baik dari sedekah itu sendiri. Leluhur Jawa berpesan, gawe becik ojo dakandani, artinya kebaikan yang kita lakukan sebaiknya tidak perlu diumbar-umbar. Biarlah Gusti Allah dan semesta yang mencatat amal itu, bukan mulut kita. Pantangan kedua adalah sedekah dengan niat pamer. Sedekah seharusnya lahir dari hati yang tulus, bukan karena ingin dipuji orang lain. Jika kita bersedekah hanya demi pencitraan, maka nilainya kosong. Ibarat wadah, luarnya berkilau, tapi dalamnya kosong. Untuk orang pahing, energi ini sangat berbahaya, karena weton pahing punya aura kepemimpinan yang kuat. Kalau aura ini digunakan untuk pamer, maka bukannya keberkahan yang datang, justru akan hadir kesombongan yang membuat rezeki tersumbat. Pantangan ketiga, memberikan sedekah kepada orang yang jelas-jelas akan menyalahgunakannya. Misalnya, kita tahu seseorang akan menggunakan uang itu untuk mabuk atau berjudi, tapi kita tetap memberikannya. Dalam pandangan leluhur, itu sama saja menambah dosa orang tersebut. Sedekah yang baik adalah sedekah yang bermanfaat, bukan yang justru menjerumuskan.
maka pilihlah penerima sedekah dengan bijak. Lebih baik memberi kepada anak yatim, fakir miskin, tukang becak, pedagang kecil, atau siapa saja yang benar-benar membutuhkan. Pantangan keempat adalah mengeluh setelah bersedekah. Ada orang yang setelah memberi justru berkata dalam hati, "Kenapa aku harus keluar uang segini, padahal aku juga butuh?" Sikap mengeluh ini membuat energi sedekah runtuh seketika. Ingatlah, sedekah bukan kehilangan, melainkan tabungan. Apa yang kita berikan sebenarnya sedang kita titipkan untuk kembali dengan jumlah berlipat. Untuk itu, setiap kali bersedekah, ucapkan rasa syukur, bukan keluhan. Pantangan kelima adalah bersedekah di hari yang menjadi sengkala pribadi. Dalam perhitungan Jawa, setiap weton memiliki hari tertentu yang dianggap kurang baik atau rawan sengkala. Untuk pahing, ada hitungan khusus di mana energi sedekah justru bisa berbalik menjadi sia-sia. Karena itu penting bagi sedulur untuk mengetahui hari-hari baik dan hari sengkala pribadi. Sedekah memang tetap baik kapan saja, tapi bila ingin hasil yang maksimal, sebaiknya hindari hari pantangan ini. Sedulur KB, 5 pantangan ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya sangat besar pengaruhnya. Orang pahing memiliki aliran rezeki yang deras, tapi aliran itu bisa tertahan hanya karena melanggar salah satu dari pantangan ini. Leluhur selalu mengingatkan, gawe becik ojo nganti gawe ciloko. Artinya, jangan sampai kebaikan yang kita lakukan justru menjadi penyebab kesialan. Maka dari itu, setiap kali panjenengan ingin bersedekah, pastikan hati ikhlas, niat tulus, dan cara yang benar. Jangan sampai amal yang seharusnya menjadi cahaya justru padam karena kelalaian kita sendiri. Sedulur KB, jelaslah bahwa bagi orang pahing, sedekah bukan hanya amal biasa, melainkan strategi spiritual untuk membuka pintu rezeki, menolak bala, dan membawa keberkahan hidup. Kalau selama ini panjenengan sudah berusaha keras namun rezeki terasa seret, mungkin inilah saatnya mencoba cara yang diajarkan leluhur. Mulailah dengan sedekah yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan niat yang tulus. Ingat, sedekah kecil tapi rutin jauh lebih berdaya daripada sedekah besar, tapi hanya sekali. Dan jangan lupa ilmu ini jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan sahabat panjenengan, agar mereka pun merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati, serta aktifkan notifikasi agar panjenengan selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Tuliskan di komentar kota asal panjenengan. Siapa tahu ada saudara weton pahing lain dari daerah yang sama yang juga sedang mencari jalan menuju rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.